Dan seringkali ketika kita belajar tentang ketaatan, kita pastinya kan maunya proaktif ya. Dan betul, harus proaktif, kita taat. Salah satu prinsipnya adalah ketaatan lebih dahsyat dari pengorbanan. Itu udah kita harus pahami lah. Karena di dalam perjanjian lama, segala sesuatunya serba fisik. Semuanya serba fisik. Itu kalau kita pelajari satu-satu itu dahsyatnya luar biasa. Dulu yang fisik yang hebat itu adalah bait Allahnya, sakral ya. Masuk ke dalam perjanjian baru, di Matius 12 pelan-pelan Yesus mulai ajarkan sesuatu prinsip yang aneh banget. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah, dia ngomongnya gitu. Bingung lah mereka. Ada yang melebihi bait Allah tuh apa gitu loh. Terus akhirnya di Markus 13, dia keluar dari bait Allah, dia bilang sama murid-muridnya, ini sebenarnya sebentar lagi akan hancur nih semuanya gitu. Dan betul itu nubuatan dia ketika akhirnya bait Allah yang kedua yang didirikan sama Zerubabel itu dihancurkan ketika ada perang. Sampai hari ini teman-teman kalau misalnya ke Yerusalem itu masih ada tuh batu-batunya tuh di luar tembok Yerusalem. Dihancurin. Terus dipertajam nih. Terus akhirnya semua yang Yesus ajarkan, metafor-metafor itu banyak sekali dipertajam sama Paulus. Tiba-tiba Paulus ngomong gini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi dimasukin ke dalam sini. Jadi yang sakral bukan gedungnya lagi. Makanya kalau hari Minggu misalnya ada ibadah di dalam sebuah gedung gereja, gerejanya kita harus paham dulu ya, gerejanya kita. Makanya waktu tahun 2020 ketika orang-orang bilang gereja ditutup, saya bilang bukan ditutup lah, itu gedungnya yang ditutup. Gereja sih nggak bisa ditutup lah. Gerejanya kita soalnya, ya eklesia, orang-orang yang panggil keluar. Prinsip itu aja, dari prinsip itu, kita udah bisa derivatifnya tuh kemana-mana. Kita udah langsung bisa ngerti bahwa karena saya gerejanya, semua tempat yang saya injak itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Dari itu aja kita udah merdeka langsung. Jadi berarti waktu doa berkat disampaikan, ibadah nggak bisa stop. Banyak orang bilang, gue udah ibadah tadi. Nanti abis dia selesai dia bilang sudah ibadah, ntar dia keluar dari gedung gereja, dia senak jidat lah, karena dia pilah-pilah semuanya. Ya, nggak bisa, semuanya tempat ibadah. Bahkan kalau akhirnya pengertiannya salah, suami istri ke gedung gereja, dia akan di mobil misalnya berkelahi gitu ya, dia akan bilang gini, ibadah dulu, ntar kita terusin lagi. Gitu. Karena pikirannya mau ibadah gitu. Terus dia masuk ke gedung gereja, dia keluar, doa berkat, sampai di mobil, sampai mana tadi? Lo pikir gue lupa gitu. Kan nggak benar, mobilnya berubah jadi tempat ibadah gitu loh. Terus ke rumah, ke tempat pekerjaan. Wah, itu memerdekakan hidup. Ya, saya banyak memberitahu teman-teman yang misalnya ada ibadah kantor misalnya. Dari itu aja, mereka kalau mengerti prinsip kebenaran pada awalnya Tuhan menciptakan bumi dan langit, kemudian di Kejadian 2 ayat 5, Tuhan nggak pernah kasih gereja loh di awal. Nggak ada gereja di awal. Tuhan kasih marketplace justru ke manusia. Tidak ada semak, itu sesuatu yang berantakan. Tidak ada tumbuhan, sesuatu yang berarti sudah bersih dan baik untuk di-maintain. Belum ada hujan, karena belum ada pengelolanya. Belum ada manusianya. Jadi manusia dikasih bumi, dikerucutin lagi, dikasih marketplace, tempat di mana kita bekerja setiap hari. Jadi berarti prinsipnya, prioritasnya adalah, nomor satu Tuhan, nomor dua adalah keluarga, nomor tiga semua yang kita lakukan full time, panggilan hidup kita. Itu pelayanan kita. Jadi misalnya gini ya, ini harus diluruskan nih. Misalnya saya melayani di dalam organisasi gereja full time, yaitu full time kita, itu nomor 3. Kalau saya full time-nya tellernya bank, itu pelayanan kita. Nanti misalnya hari Minggu, gue ikutan di gereja itu cuma seminggu sekali, di TMPW misalnya, atau enggak gue cuma diaken misalnya di gereja, itu nomor 4. Pelayanan di dalam gedung gereja atau organisasi gereja yang kita lakukan bukan full time, itu nomor 4. Semua yang kita lakukan full time itu nomor 3. Jadi saya rindu banget kalau orang satu hari benar-benar mengerti, pelayanan lo apa? Gue pilot. Pelayanan lo apa? Lawyer. Pelayanan lo apa? Tellernya bank. Pelayanan lo apa? OB. Karena itu pelayanan kita. Kita dipanggil di berbagai aspek kehidupan untuk serve the kingdom gitu loh. Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya keren banget sih, we are deployed, bukan employed sama kerajaan surga. Ditugaskan kita. Nah di bumi itu kita mengerti kata yang namanya di-employed. Kita dipekerjakan, ada majikan kita lah gitu ya. Nah, itu juga dari situ aja kita bisa kerucutin lagi misalnya. Saya kalau kerja, karena saya mengerti ini panggilan Tuhan, berarti saya nggak boleh kejar gaji atau kejar yang namanya income. Yang saya kejar purpose-nya Tuhan, saya ada di situ. Akhirnya ketika kita mengerti itu, kita akan merdeka. Kita akan bilang gini, I love Monday. Orang yang ngejar income akan mengatakan, I hate Monday. Karena stres. Saya nggak salahkan target, segala macam, enggak ya. Itu semuanya baik-baik aja. Tapi yang dikejar purpose-nya Tuhan, kenapa gue ada di sini gitu loh. Akhirnya ketika dia ngerti, dia masuk ke tempat pekerjaan, gue adalah bait Tuhan. Tindakan perkataan gue nih betul-betul harus mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun gue berada. Itu dari prinsip itu aja, udah merdeka kita. Dan itu banyak sekali akhirnya pengertian yang akhirnya kita
hidup ini berpikir bahwa, oh iya ya, hidup gue ternyata beda banget karena semuanya dimasukin sini sama Yesus. Dulu pengorbanan, terus mulai tuh ada transisinya tuh, 1 Samuel 15 ayat 22, Hosea 6 ayat 6, mulai dikatakan pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Pelan-pelan tuh, transisi terus, akhirnya masuk ke perjanjian baru. Dulu yang sakral Sabat, tata ibadah, dimentahin sama Yesus. Dia buat mujizat di hari Sabat. Ya kan? Jadi Sabat tuh apa? Sabat tuh berarti kita ini setiap hari harus paham pikiran dan hati kita masuk ke dalam perhentian Tuhan. Into rest with Him, gitu loh. Itu Sabat yang sebenarnya. Jadi berarti yang namanya agama, denominasi, sinode, dan lain sebagainya, itu kan diciptakan manusia. Hormati. Jangan dikultuskan. Hamba Tuhan juga nggak boleh dikultuskan. Kita ini hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediator. Dulu imam besar mediator. Terus ada Yesus, mediator agung. Udah selesai, udah. Hamba Tuhan penyampai kabar keselamatan, kabar bahagia. Udah selesai, that's it. Jangan dikultuskan. Yang dikejar Yesusnya. Ya. Jadi semuanya dimasukin ke sini. Nah, sekarang gini. Kita terus diajarin nih, ayo taat. Betul harus taat, dalam segala hal taat. Tapi sekarang gini, kita didengungkan dari atas mimbar. Ayo berikan yang terbaik. Sekarang bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik? Bagaimana saya bisa taat kalau saya nggak punya yang namanya kuasa atau kekuatan untuk taat sama Tuhan? Bagaimana saya bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang? Itulah. Bagaimana saya bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu? Bagaimana saya bisa taat kalau kebenaran itu nggak ada di dalam sini? Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kalau yang terbaik itu saya nggak punya? Jadi ada satu sisi, dan ini sisi yang paling penting dalam kehidupan ketaatan adalah, pertama sebelum kita bisa melakukan segala-galanya adalah belajar menerima yang terbaik dari Tuhan. Itu format ketaatan yang nggak pernah dipelajari. Karena di dalam ranahnya agama, kita terjebak untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya untuk akhirnya kita berpikir untuk dilayakkan sama Tuhan bahkan. Saya mau beritahu hari ini. Karena Yesus sudah memeteraikan dengan kata sudah selesai. Berarti hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan. Bukan untuk dilayakkan. Selesai udah. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, itu proses namanya justification. Kita dibenarkan. Kita dikasih meterai sama Dia. Kamu anak ya, kamu sekarang ahli waris. Kamu adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Proses kedua, sekarang kita semua ini. Sanctification. Sanctification berarti kita sekarang ini sedang sekolah kehidupan. Pembaharuan budi. Karena waktu kita lahir baru, waktu saya lahir baru, waktu kita lahir baru, yang lahir baru rohnya. Jiwa sama tubuhnya in progress. Tubuhnya nanti dapat tubuh mulia. Jiwanya yang di dalamnya ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan in progress. Waktu saya lahir baru tahun 98, jiwa saya udah penuh sampah. Terus hari-hari ini tanpa saya sadari, kita juga sama aja. Kita juga melihat dan mendengar sampah karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah gelap. Makanya sama seperti Lot, 2 Petrus 2 ayat 7-8. Lot itu orang yang benar, tetapi karena setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat, dan dia tinggal di tengah-tengah mereka, jiwanya yang benar tersiksa. Sama kita juga gitu. Penglihatan dan pendengaran kita melihat hal-hal yang gelap di dalam dunia ini. Itu sebabnya jiwa kita kalau nggak dijaga, kalau nggak sekolah kehidupan, kalau nggak pembaharuan budi tersiksa. Gitu loh. Akhirnya, aduh gimana ya? Akhirnya nggak nikmati perjalanan sama Tuhan. Itu prinsip dasarnya. Ya. Kemarin saya 1 minggu ada di kota, nggak seminggu lah. Seminggu perjalanan saya, tapi saya ada 5 hari itu di kota Batu Malang. Ada seminar hamba Tuhan. Dan di hari-hari yang sama juga, saya lagi bagi waktu karena kesana kesini. Yang ini lebih, kalau hamba Tuhan tuh ya kita belajar teologi lah ya biasanya. Yang ini nih, satunya lagi, ini seminar sama orang tua tentang mental health. Saya mau nangis. Saya betul-betul mau nangis waktu seminar itu. Orang tua datang, malamnya KKR sama anak-anaknya. Waktu saya suruh angkat tangan ya, saya bilang sama mereka nggak boleh buka mata ya. 1/4 dari mereka angkat tangan karena mereka pernah sexually molested sama orang tuanya. Dilecehkan secara seksual. Terus orang tuanya yang hadir pada malam hari itu ketika disuruh peluk anaknya, terjadilah rekonsiliasi yang luar biasa. Nah, orang berpikir bahwa, oh itu anak-anak seperti begitu Pak, karena mental health. Enak aja. Mental health itu berarti gangguan atas jiwa kita. Semua kita pernah terganggu jiwanya. Jadi jangan pernah berpikir, kalau ada orang yang tiba-tiba agak aneh, itu mental health lah. Gue sih kagak mental health, dia tuh mental health. Enak aja, semuanya kita pernah terganggu. Sama aja semua kita pernah sakit flu kan. Tubuhnya pernah sakit, mentalnya juga pernah sakit.
Tetapi beda-beda aja. Ada yang gampang khawatir. Mental health yang nomor 1 di dunia, kekhawatiran, anxiety. Emang nggak ada yang pernah khawatir sini? Ayo. Udah khawatir udah mental health tuh berarti kan. Jadi khawatir misalnya. Terus gampang ketakutan misalnya. Ya kan, nggak percaya. Terus cepat asumsi sama orang lain. Cepat dendam misalnya. Terus cepat banget nyimpan kesalahan orang lain. Itu mental health loh. Yang kita terima dari masa lalu atau rumah kita. Makanya home atau rumah itu is the most important place di dunia ini. Itu sebabnya yang kita perlu mengerti adalah sekarang ini ketika kita mengalami sekolah kehidupan, tiap hari ini kita in progress nih sekolah kehidupan sampai Yesus datang. Saya juga gitu lagi, saya juga punya mental health juga yang saya harus perbaiki. Dan Tuhan tunjukin akhirnya nih sampah-sampah loh dalam hidup mobil yang kamu harus kerjakan dan kamu harus perbaiki. Nah, masuk lagi lebih dalam. Mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan itu harus hati-hati bacanya. Mengerjakan keselamatan bukan working for salvation, tapi working out your salvation. Kalau working for, berarti kita berpikir bahwa saya harus melakukan ini, itu, dan itu, supaya saya dilayakkan sama Tuhan. Bukan, udah dilayakkan, sudah selesai. Sekarang kita working out nih, kita olahraga jiwa kita supaya kita terus setiap hari sekolah kehidupannya lulus. Saya salah satu biasanya orang yang kasih tahu kita lulus tuh yang validasi orang terdekat biasanya. Saya dulu punya masalah sama di sini ada pengendara motor nggak? Ada ya. Di sini pasti pengendara motornya sopan-sopan lah. Di Jabodetabek ini ada 18 juta motor. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama teman di Polda, mereka katakan 5-10 orang meninggal tiap hari. Tiap hari. Di pelosok Jabodetabek lah. Mau dia salah, mau nggak, kesenggol dan lain sebagainya. Saya itu dulu ya, paling kesel kalau udah dipepet terus disalip gitu ya. Rasanya kayak jiwa saya disalip juga gitu loh. Mobil disalip, jiwa disalip gitu. Waduh, terus udah gitu nempel. Soalnya gini ya. Di Jakarta ini motor belok dulu baru lihat. Setuju ya? Kalau di kota lain enggak loh. Kota lain tuh lihat dulu baru belok. Ini enggak, Jakarta gini, set baru lihat. Ya, udah telat lah. Gimana sih lo? Beberapa kali malah minggu lalu dia belok di depan saya hampir ketabrak dan nggak pernah lihat. Belok aja gitu. Dalam hati gue, gila lu misi bunuh diri nih namanya. Nah, berkali-kali ya biasanya saya nggak pernah berantem orangnya. Tampangnya seremnya nggak pernah berantem. Terakhir sekali saya berantem sama adik saya Jesse waktu masih kecil. Itu terakhir tuh, berantem gubuk-gubukan ya. Cowok sama cowok lah. Nah, jadi satu kali pernah nih motor nyalip ya. Dulu ya, saya kan suka kesel ya. Saya klakson pin gitu. Udah gitu doang, that's it udah. Cuma klakson aja gitu. Mau kasih tahu dia bahwa dia harus hati-hati. Dia buka helm loh. Dia bilang, apa lo? Nah, istri saya punya password yang paling hebat. Dia selalu pegang kaki saya. Udahlah sayang, jangan-jangan dia jemaat. Setiap kali dia bilang itu jemaat, saya langsung luluh loh hati saya. Kayak ada belas kasihan. Aduh iya, berjamaat gitu. Jangan-jangan dimarahin sama bininya gitu ya. Terus setiap kali motor-motor kurang ajar, dia selalu lihat saya. Ingat ya, jemaat loh gitu. Lama-lama gue nanya, ini jemaat dari gereja mana kurang ajar semua? Enak aja. Masa semuanya jemaat? Tiba-tiba di tahun 2018, tiba-tiba nih ada motor yang kayak gitu-gitu, tiba-tiba istri saya ngomongin di mobil, kok kamu diam aja ya? Aku kesel loh, barusan tuh kurang ajar banget tuh motor. Kok kamu diam aja? Lulus. Yang validasi orang terdekat. Itu sekolah kehidupan loh. Jadi sekolah kehidupan tuh sampai Yesus datang gitu loh. Sanctification tuh namanya. Nah, waktu dalam proses ini, di dalam proses sanctification, udah pasti kita jatuh dalam dosa. Nggak mungkin nggak. Orang Kristen pasti jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa bukan berarti hidup dalam dosa. Nah, perhatikan prinsip ini baik-baik. Ketika kita jatuh dalam dosa, karena sudah ada Roh Kudus di dalam sini, kita akan rasa bersalah. Rasa bersalah. Karena ada Roh Kudus. Perhatikan kalimat-kalimat ini ya. Perhatikan benar-benar. Kenapa? Itu namanya proses namanya conviction. Diinsafkan sama Roh Kudus. Nak, jangan gitu nak. Gitu. Yang dia akan fokus adalah perbuatan atau tindakan kita. Nak, yang kamu tuh yang barusan lakukan tuh nggak boleh. Bohong-bohong kecil sama mau bohong besar nggak boleh nak. Kalau ada orang telepon jangan bilang nggak ada gitu. Itu sama aja bohong, nggak boleh nak gitu. Dikasih tahu itunya, perbuatannya. Yang iblis akan lakukan, dia akan serang karakter kita. Pecundang lo, orang berdosa lo, gagal lo, nggak layak lo, emang bego lo jadi orang, digitu-gituin. Yang diserang karakternya. Nah, terus besok, minggu depan atau tahun depan, kita masih diingetin sama dosa itu. Itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. Karena besoknya Roh Kudus nggak akan ingetin tentang dosa itu. There is no condemnation. Itu dalam banget itu kata itu.
Berarti nggak ada tuduhan, nggak ada penghakiman, tidak ada hukuman, tidak ada kutuk di dalam Yesus. Kenapa? Selesai di kayu salib. Makanya waktu dia katakan selesai, yang pertama yang terjadi adalah tabir bait Allah terbelah dua. Tabir itu adalah lambang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Imam besar masuk lewat tabir. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus di dalam hari pendamaian setahun sekali di zaman itu. Makanya waktu dia katakan selesai, tabir bait Allah terbelah dua, jangan dijahit lagi tabirnya. Sama orang dijahit lagi, sama pemberita firman dijahit-jahit lagi. Jemaat jadi pada ketakutan. Oh, Tuhan masih murka sama saya, Tuhan masih berseberangan sama saya. Tuhan nggak gitu. Nah itu akhirnya gara-gara prinsip ini kita nggak belajar terima yang terbaik. Padahal tiap hari itu dia kasih tahu sama kita, aku sayang banget sama kamu nak. I love you to the end, and saya sangat mengasihi kamu tanpa kondisi. Itu tiap hari loh. Ada buktinya, bentar saya kasih. Luar biasa, di dalam alam roh itu tuh sedang terjadi setiap hari seperti itu. Dan kita rugi kalau kita nggak terima itu. Ya, oke, jadi ketika kita mengerti itu, akhirnya yang Petrus katakan di 2 Petrus, dia katakan begini, bertumbuhlah supaya kamu nggak tersesat, supaya kamu tidak kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Nggak ada Injil yang lain. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Belajarlah kasih karunia Kristus. Karena disitulah kamu akan mengenal dia. Pengenalan akan dia. Kamu kenal siapa dia, kamu tahu siapa dia, kamu nikmati perjalanan sama dia. You enjoy walking with him. Walaupun ada masalah, kamu tersenyum. Saya terbaring sakit, divonis mati 3 bulan, pasti udah dengar kesaksian saya. Saya udahlah 3 bulan lagi, ya udah matilah 3 bulan. Teman-teman saya masuk ke kamar rumah sakit, ngeliatin saya, tubuh saya udah penuh dengan kanker, semuanya nangis karena saya udah cungkring, udah kayak tengkorak. Terus mereka bilang gini, beberapa mereka bilang begini, Bill, lu kok semangat banget, Bill? Saya bilang gini, gue gak tahu kenapa. Lu kok udah damai, Bill? Gue gak tahu. Yang gue tahu ini setiap hari gue terima kebaikan Tuhan. Gue bilang, Tuhan engkau dahsyat bagiku. Jadi setiap hari saya semangat. Setiap hari saya tersenyum. Bahkan teman saya WhatsAppin saya, bukan orang percaya. Dia ngobrol, terus saya bilang gini, iya gue divonis mati nih, bla 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 gitu-gitu ya. Terus tiba-tiba udah ngomong gini di WhatsApp ya, Bill, lu kok kayaknya dari tadi penuh damai nih WhatsApp-nya. Terus dia bilang gini, gue gak pernah tuh punya damai kayak gitu, pakai kata damai lagi. Terus saya bilang gini, iya gue punya damai karena gue punya Yesus. Saya ngomong gitu. Terus dia bilang gini, gimana tuh cara dapatnya? Wah kesempatan. Bukan orang percaya soalnya kan, jadi udah kita WhatsAppan. Saya bilang gini, lu kalau mau dapat damai yang gue punya, lu percaya dan lu minta sama Yesus gue. Jangan sekedar minta, kalau lu minta itu namanya eksploitasi. Lu percaya dulu sama dia, lu terima dia sebagai juru selamat dalam hidup lu, terus lu minta nanti malam. Gimana caranya? Gue mesti pakai ritual-ritual? Enggak usah lah. Lo ngomong sama dia seperti lo ngomong sama bokap lo. Bokap yang mencintai dan mengasihi lo gitu. Kebetulan bokapnya dia ini dekat sama dia. Oh jadi gue ngomong seperti begitu. Di dalam doa aja, biasa aja. Gue mesti ngapain? Lipet tangan? Nggak usah. Ntar kan ketahuan sama keluarga lo. Udah duduk aja sambil tidur juga nggak apa-apa gitu. Yang penting hati lo buat dia. Wah keren banget ya Yesus lo ya. Iya iyalah. Udah selesai. Saya bangun jam 7 pagi besok. Jam 5 saya lihat udah ada WhatsApp masuk dari jam 5 pagi. Gua tadi pagi didatengin sama Yesus lo di subuh waktu gue baru bangun pagi. Dia datang di dalam mimpi gue. Gue bangun pagi dengan damai yang gue gak pernah rasakan sebelumnya. Gue cuma mau kasih tau sama lo, gue percaya sama Yesus lo. Dia bilang gitu. Gue doain lo sembuh, nanti gue mau ke rumah lo, gue minta didoain. Sampai hari ini dia orang percaya. Cuman gara-gara itu. Gara-gara lu dapat damai dari mana, Bill? Gitu. Jadi ini yang saya mau bagikan, maksudnya kalau kita belajar terima dari Tuhan, kita akan enjoy perjalanan hidup kita, walaupun ada masalah gitu loh. Jadi akhirnya kita memberikan kepada Tuhan tuh bukan dengan usaha dan semua keribetan kita, akhirnya jadi seperti Marta kan. Nah, coba baca ya sama-sama ya. Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10, ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Kita udah sering lah baca ayat ini ya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan perhatikan kalimat ini. Terus mendengarkan perkataannya. Oke, begini guys. Setiap kali Yesus mau mengajarkan kita sesuatu, dia akan gunakan peristiwa, event, atau seringkali ya perumpamaan. Tapi kadang-kadang perumpamaan itu ribet gitu. Kita harus pelajarin, ada kultur-kulturnya di balik itu semuanya. Nah, dia akan kasih gambaran lewat peristiwa-peristiwa seperti ini. Supaya ketika kita baca, kita ngerti. Karena ini sekali lagi, semuanya dimasukin ke sini sama dia.
Jadi jangan baca ini seperti, oh berarti gue harus duduk di kaki Tuhan, gue harus doa gitu, posisi duduk. Bukan itu maksudnya. Ya oke lah, itu salah satunya. Lebih dalam lagi, semuanya sekali lagi dimasukin ke dalam sini. Jadi ini postur yang Yesus ajarkan, belajar terima dari dia. Seperti Maria. Itu maksudnya. Ya. Terus dikatakan begini. Ya. Marta sibuk sekali melayani. Orang yang ribet pakai usahanya sendiri, dia akan nyalahin Tuhan dan nyalahin orang lain. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli? Salahin Tuhan. Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, nyalain saudaranya. Jadi ini adalah gambaran kalau orang datang kepada saya ngomong gini, Pak Billy, gitu, ya, jemaat nih datangnya misalnya. Saya nih ya Pak, udah doa sekian lama, udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab? Itu ya kalau ada orang ngomong kayak begitu, saya tuh sedihnya minta ampun. Langsung ketahuan, you just told me that you don't have intimate relationship. Kamu nggak punya relationship atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena ikut Tuhan pakai formula. Saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab? Berarti, dia lagi ngasih tahu sama saya, kalau ikut Tuhan mau jawab, saya harus melakukan ritual-ritual ini. Itu persis yang Marta ngomong. Kok gue nggak peduli? Aku melayani seorang diri. Kok gue nggak jawab doa saya Tuhan? Bla 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 segala macam. Oke? Beda sama teman saya yang stadium 4 cancer, datang kepada saya ngomong gini, Bill, gua ngucap syukur sama Tuhan, badannya udah begini, udah habis badannya. Bill, gua ngucap syukur, Tuhan Yesus baik banget, ngomongnya gitu. Wow, terus dia bilang gini, lo tau gak Bill, setiap hari gue selalu mikir gini, setiap ada hari esok berarti ada pengharapan Bill. Terus dia bilang gini lagi, Bill, lo pernah bilang sama gue bahwa kita berdoa dari posisi yang udah menang kan? Yesus udah mati di kayu salib. Gue nih hari ini Bill, gue percaya kesembuhan udah gue terima Bill. Tiap hari gue ngucap syukur, walaupun kondisinya secara medis makin merosot. Dia lagi belajar terima dari Tuhan. Tuhan baik, Bill. Tuhan luar biasa, Bill. Hari ini, berapa bulan lalu saya ketemu dia di apartemen dia, sembuh total. Sembuh total. Belajar nerima dari Tuhan. Sementara ada orang yang datang kepada Tuhan pakai formula. Jadi ini maksudnya, kalau nggak belajar terima, akhirnya datang kepada Tuhan pakai formula, kita nggak kenal siapa dia, kita berpikir bahwa saya kalau datang ibadah secara organik nanti saya akan bertumbuh dengan sendiri. Nggak bisa. Anak itu dimeteraikan. Prinsip berikutnya kita harus ambil keputusan untuk mau jadi murid. Matetes artinya. Belajar dan diajar. Itu berarti siap-siap akan banyak sampah yang dikeluarin, didetox sama Tuhan tiap hari. Dan ketika sampah-sampah itu keluar, kita harus paham bahwa kita sudah dilayakan. Sudah dibenarkan, dia nggak pernah berseberangan sama kita. Dia lagi detox kita sama-sama dia. He is on our side gitu loh. Jadi jangan rasa bersalah, rasa tertuduh. Aduh gimana ya Pak. Terus udah gitu ngomong gini. Tadi saya kecelakaan Pak, karena saya lupa doa. Berarti kalau saya nggak doa, Tuhan akan memberikan saya kecelakaan. Hati-hati loh dengan pernyataan-pernyataan seperti begini. Sampai akhirnya hamba Tuhan di rumah sakit ketika saya layani, gembala sidang loh, ngomong gini. Pak Billy, saya salah apa lagi ya Pak, sampai Tuhan kasih penyakit ini kepada saya. Aduh, saya mau nangis. Bu, Tuhan nggak kasih penyakit, Bu. Gembala sidang loh. Tuhan nggak pernah kasih penyakit gitu ya Pak. Iya, nggak ada. Tuhan nggak kayak gitu, Bu. Tuhan justru mau menyembuhkan Ibu. Jadi apa yang dia percaya selama ini semuanya salah. Akhirnya menjadi kehidupannya dia sehari-hari. Dia nggak enjoy jalan sama Tuhan. Oke, saya bagikan ini ya. Yohanes 13, coba lihat. Yohanes 13. Oh, ini dulu deh, sorry. Yang balik lagi ke tadi, Yohanes yang Lukas 10, ayat yang ke-42. Saya mau kasih ini aja biar teman-teman ngerti ya. Karena ini keren banget nih, yang ini, jangan sampai kelewat. Yang ayat 42 ini akhirnya Yesus ngomong begini ya. Ya ada 3 hal dia bilang. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Oke. Terus udah gitu dia bilang yang kedua. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Oke. Yang tidak akan bisa diambil daripadanya. 3 ini. Ini jangan sampai kelewat nih. Yesus bilang begini. Dia memilih yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Dia memilih yang paling baik. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Nggak ada yang lebih perlu daripada itu. Itu kita ngerti lah. Oke, terbaik dan paling perlu, paling hebat. Apa? Belajar terima dari Tuhan. Yang ketiga mungkin kita agak-agak bingung. Tidak akan bisa diambil daripadanya maksudnya apa Tuhan? Maria juga pasti bingung. Maksudnya apa ya? Oke. Saya kenapa ingat itu? Karena nih kita mau bahas Yohanes 13. Yohanes 12. Nggak usah dibuka, nanti baca di rumah aja. Dia mampir lagi loh.
ke rumahnya Maria. Terus dibasuh sama minyak narwastu, ingat? Oke, terus dikomplain sama Yudas. Jangan, tuh mahal banget, ngapain sih gitu. Minyak narwastu, kalau yang pernah ke Israel tahu lah ya, segini harganya bisa 100.000. Pernah tumpah di rumah saya, teman saya bawa, tumpah pecah di rumah saya, cuma segini. 10 hari nggak hilang baunya. Dipel tetap bau wangi di rumah. Ya. Nah, waktu dilumuri, terus Yudasnya komplain, Yesus bilang begini, biarkan Maria melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Itu dahsyat banget sebenarnya. Kenapa? Beberapa hari setelah itu, Yesus naik ke kayu salib. Ingat ada 3 wanita datang ke kubur Yesus, bawa rempah-rempah. Ketemu nggak sama tubuh Yesus? Yesus udah bangkit ya. Merupakan kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi untuk membawa rempah-rempah dan wangi-wangian dilumuri kepada tubuh jenazah kerabat atau saudara mereka. Mereka nggak dapat kesempatan itu. Rupanya satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan itu cuma Maria. Karena beberapa hari setelah itu, Yesus naik ke kayu salib, dan bau wangi-wangian itu masih melekat di tubuhnya. Makanya dia bilang, biarkan dilakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Jadi dia mendapatkan perkenanan dan kairosnya Tuhan, gara-gara dia belajar terima dari Tuhan. Itu dalam banget waktu dia ngomong, gak ada yang lebih baik, gak ada lagi yang lebih perlu, gak akan bisa diambil daripadamu. Itu gara-gara itu tuh. Nah kemudian di Yohanes 13, nah ini dia bahas. Coba ya. Ini saya tutup sama ini ya, supaya teman-teman ngerti semuanya. Kita mulai dari ayat yang keempat dulu, Yohanes 13. Saya bacain dulu, ya, saya kasih pelajarannya dulu, singkat aja. Nanti kita tutup sama ayat 5, saya kasih bahasa aslinya. Ya. Yohanes 13 ayat 4. Sekali lagi, Yesus menggunakan metafor, Yesus menggunakan event, Yesus menggunakan peristiwa, supaya nanti kalau kita belajar, kita ingat firman ini, kita ingat tentang momen ini nih. Karena dia ngasih taunya juga lewat perbuatan tindakannya dia, yang agak aneh waktu saat itu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan itu ada artinya kain lenan. Mengikat pada pinggangnya, kemudian ini dia, menuangkan air ke dalam sebuah basi, baskom gitu ya, membasuh kaki murid-muridnya, menyekanya dengan kain lenan yang terikat pada pinggangnya itu. Oke. Apa yang dibasuh, apa yang diseka? Kaki. Kaki itu bagian yang paling kotor saat itu. Saat itu nggak ada Converse, nggak ada Vans, nggak ada Adidas. Ya, yang ada kasut. Ya, kakinya terekspos sama debu. Jadi bagian paling kotor adalah kaki. Oke, dibasuh sama Tuhan. Ya. Nah, sampailah ayat 6. Ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Yang benar aja. Karena saat itu merupakan sebuah hal yang paling hina, karena orang-orang kalau datang ke rumah temannya, kalau dia kaya, rumah temannya itu pasti ada pembantu rumah tangga yang membasuh dan menyeka kaki tamunya di depan. Baru boleh masuk, kasutnya taruh di depan. Kalau nggak ada pembantu rumah tangga, udah ada baskom di depan. Kita diajak ke beberapa rumah zaman dulu waktu di Israel kan dikasih tahu tuh ya. Ini nih baskomnya kayak begini modelnya. Terus kita harus membasuh dan menyeka kaki kita sendiri di situ. Nah, ini dia nih. Ya, ini nggak apa-apa sih. Kadang-kadang suka dipakai sebagai lambang hamba-hamba Tuhan membasuh, menyeka ya oke lah. Gitu. Tapi kadang-kadang saya suka kasihan karena mereka nggak ngerti artinya soalnya. Ya, ini maksudnya begini. Ya. Ayat 6. Masa Tuhan engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Karena dia belum ngalamin kasih karunia. Dia sebentar lagi akan nyangkal Yesus. Dan dia setelah itu ditanya sama Yesus 3 kali, do you love me? Dia akan ngalamin kasih karunia sampai-sampai dia menulis di 2 Petrus. Kalau kamu nggak mau tersesat dan tidak mau kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Because I have experienced that. Jadi Yesus bilang, kamu belum mengerti, nanti kamu ngerti. Cuman teman-teman di sini hari ini semuanya pasti ngerti ya. Jangan sampai Roh Kudus bilang gini, nanti aja ngertinya, jangan hari ini. Enggak. Kita ngerti hari ini ya. Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Enak aja. Gak layaklah saya, masa engkau membasuh kakiku gitu loh. Itu adalah pernyataan banyak orang Kristen. Masa sih Tuhan saya udah dilayakkan? Kan saya harus melakukan ini, itu supaya dilayakkan Tuhan. Itu masih pemikiran orang Kristen. Masa sih Tuhan? Gitu ya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, perhatikan ini, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. If I don't do this to you, kalau kamu nggak terima aku mau membasuh kakimu, kalau kamu tidak terima kasih karunia aku, sebentar saya jelasin artinya membasuh itu apa. Kamu tidak akan dapat bagian di dalam aku. Nah, be careful kalau baca ini. Di dalam aku, kita pasti berpikir kalau saya nggak terima kebaikan Tuhan, saya nggak terima sesuatu kasih karunia, berarti saya tidak menerima keselamatan karena ada kata di dalam aku.
Di dalam bahasa Inggris, ya, beberapa kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia di TB2, di Alkitab TB2 kita, saya menyayangkan ada beberapa yang belum diganti. Contohnya, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Oke. Itu harusnya trials, ujian harusnya. Perasmos artinya. Itu masih ketika saya terakhir kecek TB2 masih cobaan. Lebih tepat lagi trials, karena bahasa Inggrisnya trials, ujian. Maksudnya gitu. Ujian sama cobaan itu beda soalnya. Oke. Kamu tidak akan dapat bagian dalam aku, di dalam Alkitab King James, itu adalah kamu tidak akan, you have no part with me, bukan in me. With me itu berarti kamu nanti nggak akan enjoy jalan sama saya. You have no part with me. Kamu nih hubungan sama saya ini kamu nggak akan tahu siapa saya. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi ini harus dilurusin dulu supaya kita paham baca ayat ini. Oke, artinya bahasa aslinya adalah meta. Ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, dia nggak mudeng-mudeng ya. Dia bilang, ya udah deh Tuhan, kalau gitu jangan kakiku aja, guyur aja nih tangan sama kepalaku juga gitu ya. Petrus. Nah ini kata Yesus diperjelas lagi sama Yesus ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, barang siapa telah diselamatkan. Semua kita sudah diselamatkan, terima Yesus sebagai juru selamat. Kita nggak usah membasuh diri lagi. Kita nggak perlu diselamatkan lagi, karena udah diselamatkan, udah selesai gitu ya. Sekarang kita kerjakan aja keselamatannya. Selain membasuh kakinya. Kita harus basuh kaki karena apa? Karena kaki itu adalah gambaran dari pikiran kita. Jadi tiap hari harus dibasuh kakinya. Harus dibasuh pikirannya. Harus didetoks pikiran dan hatinya. Supaya sampah-sampahnya keluar. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kita ini sudah bersih. Hanya tidak semua. Pikirannya didetoks. Ketika lagi didetoks sama Tuhan, sampahnya dikeluarin, jangan rasa bersalah. Jangan rasa tertuduh maksudnya. Ya. 2 tahun lalu, anak-anak masih sekolah online ya. Jadi anak saya Keaton ini, sekarang dia 16 tahun. Dia waktu 2 tahun lalu, 14 tahun dia masih sekolah online. Kedua anak saya, dua-duanya nggak suka sama pelajaran matematika. Mereka pernah nanya gini sama saya, siapa sih yang ciptain matematika? Kurang kerjaan. Saya mikir, ya bener juga sih. Ya. Dia bilang gini, kenapa sih kita nggak punya hak gitu ya, ngomong sama guru, kita belajarnya cuma pertambahan, pengulangan, perkalian, pembagian, that's it. Gak usah yang lain-lain. Algebra segala macam, kagak kepake juga kan, Dad? Dia bilang gitu. Ya yang lain ada yang pakai kan. Tapi kan kalau kita nggak pakai gimana? Misalnya nih, kita mau jadi pemusik. Misalnya kita mau jadi apa nih gitu yang lain yang membutuhkan matematika. Kan kita harusnya punya suara kan. Saya mikir bener juga dia punya, ya ada poin gitu loh. Nah, alhasil karena mereka nggak suka matematika, selalu kalau ujian angkanya jeblok. Jadi angkanya selalu ya 55, 57. Berarti ada yang namanya remedial. Ujian ulang toh. Nah, kalau ujian ulang, Keaton ini selalu dapat angkanya 60-an bahkan 70. Jadi oke lah. Dia belajar lagi, tanya gurunya, ujian ulang, he'll be fine. Bener nih, ujian, dia datang ke saya. Dad, dapat 57. Aduh, ya udah belajar ya. Kapan remedialnya? Hari Senin. Ini online ya, masih online. Udah, terus kemudian dia bilang sama saya, mau remedial, dia belajar, dia tanya sama gurunya. Seperti biasa, saya harapkan pasti angkanya baik. Di hari Senin, udah dia remedial, malamnya kita mesbah keluarga, dia masuk kamar. Gimana, Dek? 65, 67? 43, Dek. 43? Kok makin jeblok, Dek? Susah banget, Dek. Aku udah tanya sama gurunya, yang keluar beda soalnya. Aduh, ribet banget tuh algebra, Dek. Ampun, dia bilang gitu. Kesel tau gak aku. Tapi saya tahu he always gives the best. Jadi saya gak mau tekan dia. Saya bilang, ya udahlah. Next time kamu lebih belajar lebih dalam lagi. Kamu perlu tutorial nggak? Maybe I need one, dia bilang gitu. Udahlah. Ya udahlah, saya nggak mau tekan dia. Udah, tiba-tiba dia ngobrol sama saya. Jadi tau nggak, Dad? Kalau lagi ujian online, enaknya nih kayak tadi siang, if you pay attention tadi siang, aku tuh sempat keluar kamar loh. Kenapa? Karena Zoom-nya dimatiin sama gurunya. Dia ada meeting. Jadi aku bebas tuh keluar kamar, ngambil cemilan, ngambil minum gitu ya. Kalau di kelas mana bisa? Jadi enak juga sih kalau lagi kayak online gini, enak juga aku bisa ujian sambil nyemil katanya gitu. Terus saya nangkepnya beda, saya bilang gini, tunggu. Gurunya matiin Zoom. Oke, kamu kenapa nggak buka buku, Dek? Itu otomatis loh keluar dari saya. Kenapa kamu nggak buka buku? Dia bilang, nggak boleh dong, karena namanya ujian. Terus saya bilang gini, siapa bilang nggak boleh? Kalau gurunya matiin Zoom, itu berarti dia lagi kasih kode sama kamu, baru buka buku. Kenapa saya ngomong begitu? Karena dulu waktu saya masih sekolah, saya jagoan nyontek.
Saya anak budut nih, nggak jauh dari sini. Saya bilang, kenapa kamu nggak buka? Dia nggak boleh, Dad. Saya nggak puas. Tunggu. Waktu gurunya sebelum matiin Zoom, emang dia ngomong, anak-anak, Miss mau matikan Zoom karena ada meeting, anak-anak jujur loh. Nggak boleh buka buku. Emang Miss yang ngomong gitu? Enggak. Ya itu berarti kode keras, Dek. Kamu hidup jangan terlalu naif dong. Kalau kamu naif, kamu jadi rugi sendiri. Kalau kamu buka buku, kamu dapat 80. Hamba Tuhan loh ngomong gitu. Lain kali gini deh, lain kali gini. Kalau kayak kejadian kayak gitu lagi, panggil Dedi. Dedi yang bukain deh bukunya. Please deh. Saya kesal banget gitu loh. Dia tetap bersikeras, nggak boleh, dia bilang gitu. Oke, saya nggak puas. Minggu depannya pengambilan raport. Pengambilan raport online kan. Saya bilang sama istri saya, udah aku aja yang ngomong sama gurunya. Saya tanya sama gurunya. Miss gini, Miss. Waktu minggu lalu pas remedial, Miss, ya. Kan Miss matiin Zoom kan. Itu kalau Miss matikan Zoom, terus nggak ada pemberitahuan ke anak-anak, berarti kalau sampai ada anak-anak yang buka buku, berarti sah-sah aja dong, Miss. Ya nggak boleh lah, Pak, namanya juga ujian, dia bilang gitu. Oke, tapi kan Miss nggak kasih tahu sama mereka. Ya kita nggak perlu kasih tahu, Pak, ini kan sekolah Kristen. Kan setiap pagi anak-anak ada devotional, Pak. Dan saya sebagai guru udah menganggap mereka punya integritas. Jadi saya nggak perlu kasih tahu karena saya percaya sama mereka. Kelar gue. Terus dia tanya, emangnya ada apa sih Pak? Oh nggak apa-apa, cuma nanya aja Miss. Terus yang lebih malu lagi dibilang gini, Pak kapan lagi khotbah di sini? Dia, elah. Abis dia ngomong begitu, malam hari saya samperin anak saya. Saya bilang, Keaton, I'm so sorry. Saya peluk dia, saya bilang, sorry ya Dek, gitu. Sorry, Dedi yang salah. Dedi nggak boleh kayak begitu. Iya Dad, nggak boleh dong kayak begitu, Dad. Gitu. Lagi ngomong kayak gitu, istri saya lewat. Saya nyebelin tuh nggak? Lewat-lewat di belakang saya, istri saya tuh nggak? Hamba Tuhan ngajarin. Kenapa sih Tuhan kirim-kirim dia di belakang saya? Bisa pas gitu momennya gitu loh. Udah gitu ya, anak saya ngomong sesuatu yang benar-benar nampar saya banget. Dia bilang, Dad, ya agak keras nih ngomongnya nih. Aku ya lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek, Dad. Dia bilang gitu. Itu ketampar banget kan saya kan. Tus, ketampar banget gitu. Iya Dek. Lewat lagi istri saya. Rasain loh gitu. Ih, nyebelin banget. Saya di hari itu didetox sama Tuhan. Ternyata masih ada sampah di sini. Terus hari itu Roh Kudus bilang gini, nggak peduli Bill, kamu udah pelayanan 25 tahun lah, kamu udah kesana kesini, nggak peduli. Secara umur di dalam aspek kehidupan ini dia lebih dewasa dari kamu. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Nah, karena saya bertumbuh di dalam kasih karunia, saya merasa bersalah cuma saat itu doang. Besoknya I beat myself up, no. Besoknya saya ngerasa saya tertuduh, enggak. Saya bilang thank you ya Tuhan, dan saya ngerasain kasih Tuhan yang luar biasa merangkul aku. Karena belajar terima kan, karena dia nggak berseberangan sama kita kan. Gitu. Jadi itu maksudnya Yesus katakan begitu. Nah, coba lihat, saya bagikan 2 ayat ini lagi. Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 14. Coba lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Perhatikan kalimat ini, debu tanahlah akan kau makan seumur makanan daripada iblis toh. Oke, ini kembali lagi ya. Ini semuanya metafor dimasukin ke dalam kehidupan rohani manusia. Sekarang lihat, siapa debu tanah? Baca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah ya, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Mengembuskan nafas kehidup dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah. Iblis makan debu tanah. Kita dibuat dari debu. Kita, mangsanya dia, incaran dia tiap hari. Yang diincar apanya? Pikirannya. Makanya dikatakan begini, dia berjalan keliling seperti singa, bukan singa. Belaga jadi singa untuk nakut-nakutin kita. Mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongannya dia siapa? Sebentar saya kasih tahu ayat 5. Ya. Nah, ketika kita mengerti prinsip ini, kita juga harus paham bahwa tiap hari iblis nggak punya tanggal merah. Dia nggak lebaran, dia nggak natalan. Tiap hari dia menuduh, dia mematahkan semangat, dia membohongi, dan dia menuduh. Tiap hari.
Tiap hari, every single day. Yang disikat sama dia, yang diincar sama dia. Makanya the mind is a battlefield. Ketika pikiran kita salah, pengertian kita salah kepada Tuhan, kita nggak enjoy jalan sama Tuhan. Dan ironis sekali, yang diserang cuma ini. Karena cuma itu yang dia dapat akses dari Tuhan. Yang lain dia nggak punya akses. Jadi tiap hari dia rajin banget. Satu hal ya, yang perlu kita mengerti tentang karakternya dia. Dia sangat sabar. Dia sangat-sangat sabar. Hari ini nggak berhasil, dia bilang ini, oke, masih ada hari besok. Terus dikasih pelan-pelan, terus udah gitu akhirnya manusia nggak ngucap syukur. Lama-lama akhirnya bles jatuh dalam dosa. Ya, oke. Saya tutup sama ayat 5, supaya kita ngerti. Sekarang setelah kita baca ini semuanya, ini arti daripada ayat 5. Dikatakan begini. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi, membasuh kaki murid-muridnya. Oke? Sekali lagi, Yesus masukin semua peristiwa ini ke dalam kehidupan rohani kita. Membasuh itu artinya nipto. Dalam bahasa Yunani berarti dilakukan sama dia tiap hari, present continuous tense. Nipto itu artinya itu. Dilakukan tiap hari sama dia. Oke? Kemudian dia menyeka itu artinya ekmaso. Ekmaso dalam bahasa Greek itu artinya dia melindungi pikiran kita, dia menjaga pikiran kita dari semua kebohongan iblis. Ya, itu arti kata menyeka. Dengan apa diseka? Kain. Kain apa? Kain lenan. Kain lenan artinya leption. Leption artinya righteousness. Jadi kalau saya rangkumkan tiap hari ya, tidak ada habisnya dia datang kepada kita, di dalam pikiran kita dia bilang gini, nak, aku sudah layakkan kamu, aku sudah benarkan kamu, aku mau melindungi pikiranmu nak dari semua kebohongan iblis. Dan aku basuh pikiranmu nak dengan kebenaran karena aku sudah layakkan dan sudah benarkan kamu. Every single day. Kalau kita terima itu tiap hari, merdeka kita. Ada orang datang kepada saya ngomong gini, sebagai penutup. Kalau kita bertumbuh, Pak, menerima kasih karunia Tuhan, berarti kita tiket buat dosa dong. Saya balikin gini, kalau kamu masih punya pernyataan seperti begitu, berarti kamu pun belum mengalami kebaikan Tuhan. Saya kasih contoh ini. Keaton ini sekali lagi ya. Saya udah bilang sama dia berkali-kali, Dek, kalau buka pintu mobil, kalau kamu diantar ke sekolah, be very careful. Karena kamu harus lihat ke belakang karena banyak motor yang ngebut, ya. Lihat ke belakang, Dek. Bulan lalu, pagi-pagi, yang antar dia ke sekolah teman saya. Sahabat saya lagi nginep di rumah. Dia bilang, Bill, besok kan lu ada pelayanan, pagi-pagi gua anterin si Keaton ke sekolah. Oke. Siang hari, saya ketemu sama teman saya, dia bilang gini, mobil lo penyok tuh. Aduh, kenapa? Ketabrak motor tadi pagi. Kenapa? Tadi pagi pas dia buka pintu, dia nggak lihat-lihat. Ketabraklah mobil. Saya lihat, aduh, penyok. Malam hari, waktu saya ketemu dia, saya punya dua pilihan. Pilihannya seperti umum biasanya. Kan udah dikasih tahu, penyok tuh mobilnya. Atau semua yang Tuhan berikan kepada saya, dari mereka kecil saya salurkan kepada mereka. Mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Makanya waktu mereka masih kecil-kecil, waktu mereka berbuat nakal, saya berlutut di depannya mereka, saya rangkul mereka, dan saya bilang, apa yang saya bisa lakukan supaya kamu tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Itu cara didik saya kepada mereka. Saya punya waktu dating time sama anak saya Raina. Raina sekarang 23 tahun. Dia tinggal di Los Angeles dan dia sudah khotbah kepada anak teens. Dia bertumbuh di dalam kasih karunia. Itu anak susah diatur dulunya. Sekarang dia ngatur orang justru ya. Dia hidupnya radikal buat Tuhan. Saya punya dating time dulu sama dia. Saya lagi ngajarin dia bagaimana hidup dengan punya seorang identitas, seorang bapak yang takut sama Tuhan. Jadi saya banyak ngajarin kemarin di seminar keluarga itu, kita banyak belajar lah soal itu. Ya. Jadi saya tuh kebiasaan waktu mereka masih kecil, saya bilang, apa yang saya bisa lakukan supaya kamu nggak lakukan ini lagi. Dan saya peluk mereka waktu mereka berbuat nakal. Jadi supaya mereka tahu bahwa bapaknya nggak pernah berseberangan sama mereka. Sama seperti Yesus kepada kita. Jadi akhirnya mereka bertumbuh di dalam kasih karunia, nggak pernah ketakutan sama saya, tetapi hormat sama saya. Jangan sampai kita ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan bukan ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan adalah hormat sama Tuhan. Fear of God artinya reverent to Him gitu loh. Nah itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, dan itu yang saya lakukan kepada anak-anak. Jadi waktu dia buka pintu kamar malam-malam, saya peluk dia seperti biasa. Saya belum ketemu dia sepanjang hari, bilang, hey, how are you? I miss you gitu ya. Terus saya bilang gini, tadi pagi ketabrak motor ya, Dek gitu. Oh iya, Dek. Terus dia setengah nangis.
Mobilnya penyok, Dad. It's okay, it's okay. Kamu oke nggak? Kamu ikutan keserempet nggak? Aku oke kok, aku nggak apa-apa. Tapi mobilnya penyok. It's okay, I don't care sama mobilnya. Kamu oke kan? Ya aku oke, Dad. Terus dia peluk saya lagi, setengah nangis lagi. Dia bilang, Daddy sorry ya, Dad. It's okay. Lagi dia bilang sorry, saya bilang ini, Dek, next time hati-hati ya, Dek. That's it. Berikutnya dia akan buka pintu mobil. Dia akan ingat saya. Dia akan sangat hati-hati. Bukan karena dia ketakutan sama saya. Tapi karena dia hormat sama saya. Because dia tahu dan dia ngerasain dan dia ngalamin bapaknya sayang banget sama dia. Dia hormat sama saya. Itu grace. Itu kasih karunia. Itu yang kita belajar malam hari ini. Belajar terima tiap hari itu dia begitu sayang sama kita. Dia membasuh kita, membasuh pikiran kita yang kotor tiap hari. Dan dia selalu katakan, aku udah benarkan kamu loh nak. Aku sudah layakkan kamu loh nak. Jadi jawaban saya kepada orang-orang yang bilang bahwa kasih karunia adalah tiket buat dosa adalah berarti kamu belum mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kamu ngalamin kebaikan Tuhan, kamu makin hati-hati dalam hidupmu, kamu buat dosa. Because you receive the best from Him. Karena kamu terima yang terbaik, kamu sanggup akhirnya memberikan yang terbaik toh. Akhirnya kehidupan kekristenan bukan sesuatu yang stres lagi. Sesuatu yang bahkan menyenangkan, because tiap hari I receive His love tiap hari. Saya menerima kebaikan Dia tiap hari. Itu format ketaatan yang gak pernah dibahas. Dan padahal itu dasar dari kehidupan taat di dalam Tuhan. Jadi hari ini saya percaya kita bisa memberikan yang terbaik. Bukan sekedar kepada Tuhan. Tapi juga bisa berikan yang terbaik kepada orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan begini, saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu. Karena terlebih dahulu aku sudah mengasihimu. Kan terlebih dahulu, berarti kan kita harus terima dulu kasihnya dia, baru kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita nggak terima itu, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kita akan give silent treatment sama orang akhirnya. Ya, sebagai penutup, ingat anak-anak Tuhan nggak boleh kasih silent treatment. Nggak boleh diemin orang. Sapa duluan. Dia nggak mau balas, sapa, biarin aja. Ingat, hati hamba, perilakunya rajani. Jangan dibalik. Kalau hatinya rajani, perilakunya hamba, kita akan begini. Oh iya, nggak apa-apa, pas balik badan, dasar botak lu nyebelin. Hatinya rajani soalnya, nggak boleh. Hatinya hamba. Perilakunya berarti profesional, rajani. Ada orang yang nyebelin, sapa duluan. Hai, apa kabar? Gitu. Rajani. Karena itu prinsip kebenaran. Akhirnya ya, di Korintus dikatakan begini, Paulus katakan begini, semua kebenaran firman menjadi kebodohan bagi manusia kalau kita nggak paham. Saya nggak paham dunia lukisan. Bagi saya lukisan 1M, bagi saya kebodohan. Dijual 1M. Dalam hati gini, itu kayak cat tumpah ya gitu. Karena saya nggak paham. Betul dong? Karena saya nggak paham. Teman saya bilang, itu Bill maknanya gila banget, lu plototin, itu ada maknanya. Saya plototin makin pusing. Karena nggak paham dunia lukisan toh. Jadi kebodohan. Itu ada ayatnya 1 Korintus. Dia lagi kasih tahu kepada jemaat Korintus, kalau kamu nggak paham kebenaran firman jadi kebodohan. Jadi kalau nggak paham kebenaran firman, nggak kenal sama Bapak kita, firman jadi kebodohan. Ya, saya percaya pikiran kita dimerdekakan. Ya, hari ini kita belajar yang terima dari Tuhan, format ketaatan yang paling dahsyat, supaya kita bisa berikan yang terbaik bagi Dia. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.